Selamat siang, saya Nelson Nainggolan, NIM 15230751. Saya yang berkuliah di Universitas Winasrana Informatika Pontianak. Saya akan menjelaskan router. Ada 3 merek atau 3 vendor router yang akan saya jelaskan, yaitu merek Cisco, Mikrotik, dan Ruji. Sebelumnya, untuk nyampe ke penjelasan 3 vendor itu, saya akan lebih memahami apa itu router. Apa itu router? Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan dan mengarahkan lalu lintas data di antara mereka. Singkatnya, router itu. Dan cara kerja router juga di situ lebih memainkan peran penting untuk terkoneksinya jaringan, baik itu lokal LAN maupun jaringan luas seperti internet, dengan menggunakan protokol routing. Router juga dapat menentukan jalur terbaik mengirim data dari satu ke titik yang lain. Penjelaskan router Cisco. Router Cisco adalah salah satu pemimpin dalam industri perangkat jaringan. Sebelum saya akan memberitahukan, Cisco ini terbuat dari Indonesia. Router Cisco dikenal karena kualitas tinggi, keandalan, dan fitur keamanan yang kuat. Beberapa fungsi utama router Cisco adalah routing, switching, mengelola lalu lintas data dengan efisien antara berbagai jaringan, keamanan jaringan, menyediakan fitur keamanan seperti firewall dan VPN untuk melindungi data yang dikirimkan manajemen jaringan. Kemungkinan administrator untuk memantau mengelola jaringan dengan alat yang canggih. Router Cisco sering digunakan di perusahaan besar dan menyediakan layanan internet karena kemampuannya untuk mengolah volume lalu lintas yang tinggi dan kompleksitas jaringannya yang besar. Lanjut penjelasan singkat tentang router merek Mikrotik. Router Mikrotik adalah perangkat keras dan sistem operasi yang populer di kalangan penyedia jaringan internet dan penggemar jaringan. Router Mikrotik memiliki beberapa fungsi penting, antara lain seperti pengelolaan jaringan. Mikrotik juga memungkinkan pengguna untuk mengelolakan jaringan dengan fitur fleksibel dan konfigurasi yang mudah seperti Cisco. Routing dan NAT. Kemungkinan mengatur routing dan efisien NAT. Nah, ini perbedaannya Mikrotik dengan Cisco. Kalau Cisco tadi dia ada mengatur routing dan switching, sedangkan yang di Mikrotik ini mengatur routing dan NAT. Lanjut untuk penjelasan fungsi router Ruji. Ruji adalah merek yang semakin populer dalam industri jaringan. Jaringan utama di Asia, terutama di Asia. Ruji dikenal dengan teknologi inovatif dan performa tinggi. Beberapa fungsi utama dari router Ruji yaitu konektivitas yang stabil, menyediakan koneksi yang stabil dan cepat untuk berbagai aplikasi termasuk video conferencing dan cloud service. Untuk keamanan jaringannya dikenal dengan fitur keamanan yang kuat, termasuk perlindungan terhadap serangan
DOS dan pengolahan akses, manajemen jaringan yang canggih, memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih baik dengan alat analisis dan pemantau yang canggih. Ruji sering digunakan di lingkungan pendidikan perusahaan yang membutuhkan solusi jaringan yang handal. Ruji sering digunakan di lingkungan pendidikan perusahaan yang membutuhkan solusi jaringan yang handal dan efisien. Dengan memahami fungsi dan berbagai merek router, ini dapat memiliki perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan jaringan mereka. Dari 3 merek router yang sudah saya jelaskan, kita dapat memilih sesuai kebutuhan kita yang kita perlukan. Untuk sejarah CPU Intel Gen 1 sampai 10, itu pertama kali generasi pertama CPU Intel Gen 1 itu dibuat pada tahun 1971 dengan Intel 4004 adalah prosesor mikro pertama yang diproduksi oleh Intel dengan arsitektur 4 bit. CPU yang dirancang untuk digunakan dalam kalkulator dan perangkat elektronik sederhana. Meskipun terbatas, 4004 membuka jalan bagi pengembangan prosesor yang lebih kompleks. Kalau untuk generasi kedua itu Intel 8008 itu dibuat pada tahun 1971, setahun setelah pembuatan gen pertama. Setelah sejarahnya Intel meluncurkan 8008 setelah dia memunculkan 4004, merupakan prosesor 8 bit pertama. Prosesor ini digunakan dalam komputer awal dan sistem embedded, menawarkan kemampuan memproses yang lebih baik dibandingkan pendahulunya. Untuk generasi ketiga itu Intel 8080, dibuat pada tahun 1974, 2 tahun setelah pembuatan yang gen kedua. Intel 8080 adalah salah satu prosesor yang paling berpengaruh, sering dianggap sebagai pendahulu dari arsitektur kali 86. Prosesor ini mendukung instruksi 8 bit dan menjadi dasar bagi banyak komputer pribadi awal. Untuk gen keempat, Intel 8086, dia cuman beda sedikit saja, itu dibuat pada tahun 1978. 4 tahun setelahnya, setelah launching sudah pembuatan yang ketiga, itu ada dibuat lagi yang keempat. Intel 8084 memperkenalkan arsitektur 16 bit. Ini 2 kali lipat dari yang sebelumnya bitnya dan menjadikan fondasi bagi semua prosesor kali 68 yang akan datang. Prosesor ini juga mendukung lebih banyak memori dan instruksi lebih kompleks dan memungkinkan pengembangan sistem operasi yang canggih. Secara singkat, perbedaan yang lebih jauh itu, sedangkan yang ketiga itu menggunakan 8 bit dan yang keempat 16 bit, itu perbedaannya 2 kali lipat. Untuk generasi kelima, Intel 80286 adalah prosesor 16 bit memperkenalkan mode perlindungan kemungkinan sistem operasi untuk mengelola memori dan dengan lebih efisien. Ini menjadi dasar bagi komputer pribadi dan workstation. Untuk di gen kelima itu dibuat pada tahun 1982 dan
Untuk Gen ke-6 itu dibuat pada tahun 1985, prosesor 32 bit dengan Intel 80386 yang menawarkan kemampuan multitasking dan dukungan yang lebih banyak dari memori. Prosesor ini juga sangat populer di kalangan pengguna komputer dan pribadi server. Untuk Gen ke-7 itu Intel 80486 dibuat pada tahun 1989, membawa peningkatan signifikan dengan integrasi change dan controller memori di dalam chips. Prosesor ini juga mendukung arsitektur pipelining yang meningkatkan kecepatan pemrosesan. Untuk Gen ke-8 itu Intel Platinum dibuat pada tahun 1993. Platinum menandai transisi dari arsitektur superclar yang memungkinkan eksekusi dan beberapa situs dan clock prosesor seperti populer pada simbol dan komputer pribadi. Dan itu untuk Gen ke-9 itu sudah masukin Intel Core. Intel Core itu dibuat pada tahun pertama 2006 dengan peluncuran Intel Core. Intel memperkenalkan arsitektur baru yang lebih efisien dan kuat. Prosesor ini mendukung teknologi dual core dan quad core, meningkatkan performa secara signifikan untuk aplikasi multitasking dan media. Dan untuk generasi ke-10 Intel Core. Intel Core itu dibuat pada 2020 kemarin. Itu pembuatan terakhir CPU generasi ke-10, termasuk arsitektur Comet Lake, menawarkan peningkatan dalam performa dan efisien energi. Prosesor ini dilengkapi dengan fitur seperti dukungan Wi-Fi dan 6 grafis terintegrasi yang lebih mudah, baik kemampuan AI dan ditingkatkan. Sejarah CPU Intel menunjukkan evolusi yang luar biasa dari prosesor sederhana menjadi sistem yang kuat. Jadi kesimpulannya, sejarah dari Gen 1 sampai Gen 10 itu banyak sekali peningkatannya dari segi prosesor, dari segi penyimpanan, dari segi fitur, banyak sekali